Umayyah bin Khalaf adalah seorang tokoh dari suku Quraisy yang lahir dan dibesarkan di Mekah di tengah keluarga yang kaya dan terpandang. Dia tumbuh sebagai seorang pengusaha yang sukses, terutama dalam perdagangan dan kepemilikan budak. Dari masa mudanya, Umayyah dikenal sebagai seorang yang sombong dan keras kepala, seorang yang sangat mencintai kekuasaan serta harta. Ketika dewasa, Umayyah tidak hanya semakin memperkuat posisinya di kalangan elit Quraisy, tetapi juga semakin terlibat dalam segala kegiatan yang mendukung kemajuan sukunya. Bagi Umayyah, kehormatan dan kejayaan Quraisy adalah yang terpenting, dan segala sesuatu yang mengancam posisi Quraisy di mata bangsa Arab lainnya harus ditolak. Namun, kehidupan Umayyah mulai berubah ketika Muhammad, seorang dari kaumnya sendiri, mulai menyebarkan ajaran Islam. Ajaran ini menyampaikan pesan ketauhidan, persamaan derajat manusia, dan menentang kekuasaan serta kezaliman yang biasa dilakukan para pembesar Quraisy. Sejak saat itulah, Umayyah menjadi salah satu musuh utama Nabi Muhammad. Baginya, Islam bukan hanya ancaman terhadap agamanya, tetapi juga terhadap kekuasaan dan status sosial yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Umayyah bin Khalaf memiliki seorang budak bernama Bilal bin Rabah. Ketika Bilal memeluk Islam, kemarahan Umayyah meledak. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa budaknya, seseorang yang ia anggap rendah, berani meninggalkan agama nenek moyangnya dan mengikuti ajaran Muhammad. Umayyah lalu mulai menyiksa Bilal dengan kejam. Salah satu penyiksaan yang paling terkenal adalah ketika ia meletakkan batu besar di dada Bilal dan menjemurnya di bawah terik matahari. Meskipun demikian, Bilal tetap teguh pada imannya, hanya mengucapkan, "Ahad, Ahad, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu," bahkan di tengah penderitaan yang luar biasa. Perjalanan hidup Umayyah semakin gelap ketika konflik antara Quraisy dan kaum muslimin semakin memuncak. Setelah hijrah umat Islam ke Madinah, perselisihan tersebut mencapai puncaknya dalam Perang Badar. Pada awalnya, Umayyah merasa ragu untuk bergabung dalam perang. Dia merasa ketakutan karena ramalan yang pernah didengarnya bahwa dia akan mati dalam pertempuran. Namun, desakan dari Abu Jahal dan tokoh Quraisy lainnya membuatnya tidak punya pilihan selain turut serta. Pada hari Perang Badar, nasib akhirnya mengejar Umayyah bin Khalaf. Saat pasukan Quraisy dihancurkan oleh kaum muslimin, Umayyah mencoba melarikan diri. Dia ditangkap oleh Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang pada masa sebelumnya adalah teman dagang Umayyah. Meski Abdurrahman berusaha melindunginya dengan mengingatkan bahwa mereka adalah teman lama, dendam kaum muslim terhadap penyiksaan yang pernah dilakukan Umayyah pada Bilal tak dapat dibendung. Dalam pertempuran itu, Umayyah tewas di tangan kaum muslimin. Akhir hidup Umayyah bin Khalaf menjadi simbol jatuhnya kekuasaan Quraisy yang berlandaskan kezaliman dan penindasan. Nasibnya menggambarkan bahwa sekeras apapun seseorang menolak kebenaran, pada akhirnya keadilan akan menang. Umayyah bin Khalaf adalah seorang tokoh penting dari kaum Quraisy pada masa awal penyebaran Islam di Mekah. Dia terkenal sebagai salah satu musuh besar Nabi Muhammad dan kaum muslimin pada masa itu. Berikut adalah beberapa peristiwa dan tokoh yang terkait dengan Umayyah bin Khalaf. Pertama, perlakuan terhadap Bilal bin Rabah. Di tengah terik matahari gurun yang menyengat, Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam dari Habsyah, tergeletak tak berdaya di atas pasir yang membara. Di dadanya terletak sebuah batu besar yang membuatnya hampir tak bisa bernapas. Sementara itu, dari kejauhan, Umayyah bin Khalaf, tuannya yang kejam, berdiri dengan senyum dingin menghiasi wajahnya. "Bilal, kau akan kembali pada agamamu yang dulu, atau engkau akan mati di sini," bentak Umayyah dengan nada tajam. Wajahnya memancarkan kemarahan yang mendalam. Namun, Bilal
tak bergeming. Meski tubuhnya lemah dan nyaris tak mampu bergerak, bibirnya tetap bergetar, mengucapkan kalimat yang telah menjadi lambang keteguhan imannya. Ahad, Ahad, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Umayyah semakin geram mendengar jawaban itu. Baginya, Bilal adalah simbol perlawanan. Bagaimana mungkin seorang budak yang dianggap tak berharga berani menolak perintahnya, menentang keyakinan nenek moyangnya, dan mengikuti Muhammad, seseorang yang ia anggap gila. Dengan wajah merah padam, Umayyah mendekat dan menatap Bilal dengan penuh kebencian. Kau ini hanya budak. Kau pikir Tuhan barumu itu akan menyelamatkanmu dari sini. Suaranya menggema, tetapi Bilal tetap diam. Setiap helaan, napasnya menjadi semakin berat karena beban batu yang menekan dadanya. Bilal memejamkan mata, seolah tak mendengar ancaman tuannya. Hanya satu kalimat yang terus ia ulangi, Ahad, Ahad. Umayyah kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk menambah siksaannya. Naikkan bebannya, biarkan dia mati di sini kalau dia masih keras kepala. Perintahnya dengan kasar. Beberapa orang segera menambah tekanan pada batu besar itu, hingga Bilal semakin terhimpit di bawah beratnya. Namun Bilal, dengan kekuatan iman yang luar biasa, tetap tak menyerah. Di tengah penderitaan yang tak terbayangkan, hanya satu nama yang ia ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Setiap kali Umayyah dan para algojonya memaksanya mengingkari keyakinannya, Bilal hanya terus mengucapkan, Ahad, Ahad. Hari demi hari, Umayyah melanjutkan penyiksaannya terhadap Bilal. Ia menganggapnya sebagai permainan kekuasaan, bagaimana seorang majikan menunjukkan dominasinya terhadap budaknya. Tetapi, semakin lama, semakin ia merasa terhina. Bilal tak pernah goyah. Di balik tatapan mata Bilal, ada keyakinan yang begitu kuat, sesuatu yang tak bisa dimengerti oleh Umayyah. Pada suatu hari, dalam keadaan Bilal yang semakin kritis, Abu Bakar datang menghampiri. Dia mengetahui penyiksaan yang dialami Bilal dan tak tega melihatnya menderita. Berapa harga budak ini, Umayyah? Aku akan membelinya darimu, kata Abu Bakar dengan tegas. Umayyah tersenyum sinis. Baginya, Bilal tak ada nilainya lagi kecuali untuk menyiksanya. Kau ingin dia? Ambil saja. Bayar aku dengan harga tinggi dan budak keras kepala ini akan menjadi milikmu, jawabnya sambil tertawa. Abu Bakar segera membayar jumlah yang diminta tanpa ragu. Ketika transaksi selesai, ia langsung membebaskan Bilal. Dengan suara penuh kasih, ia berkata, Engkau sekarang adalah orang yang bebas, Bilal. Di bawah matahari yang sama, tempat di mana Bilal pernah disiksa dengan kejam, kini ia berdiri dengan kepala tegak. Ia bebas, bukan hanya dari perbudakan Umayyah, tetapi juga dari segala ketakutan. Bilal telah membuktikan bahwa keimanannya jauh lebih kuat daripada rantai perbudakan yang mengekangnya. Sementara itu, Umayyah bin Khalaf yang dulu begitu berkuasa, tak pernah menyadari bahwa ia tengah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehormatan dan kemanusiaan. Dan di kemudian hari, nasib kejam menantinya di Perang Badar, di mana ia harus membayar harga atas kesombongan dan kekejamannya. Keempat, hubungan dengan Nabi Muhammad. Umayyah bin Khalaf dan Muhammad bin Abdullah dulunya hidup berdampingan sebagai dua orang terhormat di kalangan Quraisy. Umayyah, seorang pedagang kaya, dan Muhammad yang dikenal dengan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya, pernah berinteraksi di dalam lingkungan yang sama, terikat oleh hubungan kekeluargaan dan perdagangan. Namun, segalanya berubah drastis ketika Muhammad mulai mendakwahkan Islam, agama yang menyerukan persamaan derajat dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, kabar bahwa Muhammad telah mulai mengajak orang-orang Mekah untuk meninggalkan penyembahan berhala sampai ke telinga Umayyah.
Dia memandang hal ini sebagai ancaman langsung, bukan hanya terhadap keyakinannya, tetapi juga terhadap status sosial dan kekuasaan kaum Quraisy. Dengan wajah penuh amarah, Umayyah mendatangi perkumpulan para pembesar Quraisy. Mereka berbicara tentang Muhammad, seorang dari keluarga mereka yang mulai dianggap pemberontak. Dia harus dihentikan. Ajarannya itu akan menghancurkan kita. Apa yang akan terjadi pada Mekah jika berhala-berhala kita tidak lagi disembah? Bagaimana dengan keuntungan yang kita dapatkan dari para peziarah? Umayyah berbicara dengan suara penuh hasrat, mencoba meyakinkan yang lain. Abu Jahal yang juga berada di sana menyetujui pendapatnya. Muhammad adalah ancaman bagi kita semua, Umayyah, dan kita harus menghentikannya sebelum semakin banyak yang mengikutinya. Hari-hari berlalu dan dakwah Nabi Muhammad semakin luas. Orang-orang yang dahulu terpinggirkan, budak, orang miskin, dan kaum yang tak memiliki pengaruh mulai mengikuti ajarannya. Mereka melihat Islam sebagai jalan keluar dari penindasan yang mereka alami di bawah sistem sosial yang dikuasai oleh orang-orang seperti Umayyah bin Khalaf. Merasa terancam, Umayyah dan para pemimpin Quraisy lainnya mulai merencanakan berbagai cara untuk menghentikan Muhammad. Mereka mencoba membujuknya, menawarkan harta, kedudukan, dan segala kekayaan duniawi agar Muhammad menghentikan dakwahnya. Suatu hari, Umayyah datang menemui Muhammad bersama beberapa pembesar Quraisy. Dengan senyum sinis di wajahnya, Umayyah berkata, "Wahai Muhammad, kami tidak ingin melihat kaummu terpecah belah karena ajaran barumu ini. Kau adalah bagian dari kami, dari kaum Quraisy yang terhormat. Jika kau berhenti menyebarkan ajaran ini, kami akan memberimu kekayaan yang tak terhitung. Kau bisa menjadi orang paling kaya di antara kami." Muhammad dengan tenang dan penuh keyakinan menatap Umayyah dan berkata, "Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkannya atau aku binasa karenanya." Kata-kata Muhammad yang tegas dan penuh keberanian itu membuat Umayyah terdiam sejenak. Dia melihat bahwa tidak ada harta, tidak ada kekuasaan, dan tidak ada ancaman yang bisa menghentikan Nabi dari misinya. Kekecewaan dan kemarahan mulai membara di dalam dirinya. Dia tahu bahwa ajaran Islam ini tidak akan berhenti, dan itu membuatnya semakin membenci Muhammad. Setelah itu, sikap Umayyah semakin keras. Dia menjadi salah satu pemimpin yang paling kejam dalam menindas umat Islam. Dia tidak hanya menentang ajaran Muhammad secara lisan, tetapi juga bertindak dengan tangan besi, menyiksa orang-orang yang memeluk Islam, termasuk budaknya sendiri, Bilal bin Rabah. Budak ini harus diberi pelajaran. Umpat Umayyah suatu hari ketika melihat Bilal bersikukuh dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umayyah menyiksa Bilal tanpa ampun, berharap bahwa ini akan menjadi pesan bagi orang lain, bahwa siapapun yang mengikuti Muhammad akan bernasib sama. Namun, meskipun Umayyah memiliki kekuasaan dan harta, dia tak pernah bisa menundukkan semangat orang-orang yang telah menerima Islam. Nabi Muhammad terus melanjutkan dakwahnya dengan sabar dan gigih, sementara Umayyah terus berkubang dalam rasa marah dan takut akan kehilangan pengaruhnya. Pertemuan-pertemuan antara Umayyah dan Nabi Muhammad menjadi jarang setelah itu. Keduanya berada di jalan yang sangat berbeda. Nabi Muhammad berada di jalan kebenaran yang penuh perjuangan, sementara Umayyah tetap dalam keyakinannya yang salah dan rasa takut yang semakin dalam. Ketika akhirnya pecah perang Badar, Umayyah harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perjuangannya untuk menghentikan ajaran Nabi telah gagal. Dia tewas di medan perang, sementara Muhammad dan ajarannya terus berkembang dan menyebar ke seluruh jazirah Arab dan akhirnya ke seluruh dunia. Kisah hubungan antara Umayyah bin Khalaf dan Nabi Muhammad bukan hanya tentang dua tokoh yang berada di sisi berlawanan, tetapi juga tentang kekuatan iman yang tak bisa dihalangi oleh kekuasaan,
harta, atau ancaman. Umayyah bin Khalaf adalah contoh dari pemimpin Quraisy yang sangat menentang Islam pada masa awalnya, dan kisahnya sering dijadikan pelajaran tentang keteguhan iman, seperti yang ditunjukkan oleh Bilal bin Rabah. Ketiga, hubungan dengan Abdurrahman bin Auf. Di tengah riuhnya Mekah yang penuh dengan pedagang dari berbagai negeri, dua orang duduk di sudut pasar, berbicara dengan hangat. Mereka adalah Umayyah bin Khalaf dan Abdurrahman bin Auf, dua pedagang sukses dari Quraisy. Persahabatan mereka terjalin sejak lama, terutama melalui hubungan dagang yang saling menguntungkan. Abdurrahman, meski dikenal sebagai seorang yang rendah hati dan penuh kebijaksanaan, selalu memiliki hubungan baik dengan Umayyah yang dikenal keras kepala dan ambisius. Abdurrahman, kau adalah mitra dagang yang bisa diandalkan, kata Umayyah sambil tersenyum saat mereka berdua mengawasi kafilah dagang yang baru saja tiba di pasar. Tidak banyak orang sepertimu yang jujur dan selalu tepat waktu. Abdurrahman membalas senyumnya dengan tenang. Kejujuran adalah kunci, Umayyah. Tanpa itu, tidak ada kepercayaan di antara kita. Meski mereka memiliki pandangan hidup yang berbeda, hubungan mereka tetap terjalin dengan baik. Namun, perubahan besar mulai terjadi ketika Abdurrahman memeluk Islam. Dia, seperti beberapa pedagang Quraisy lainnya, tertarik pada ajaran Nabi Muhammad yang membawa pesan keadilan, persamaan, dan penyembahan kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuat hubungan mereka mulai retak. Bagi Umayyah, Islam adalah ancaman terhadap status quo, terhadap sistem sosial yang telah memberinya kekuasaan dan kekayaan. Suatu hari, Umayyah memanggil Abdurrahman ke rumahnya. Wajahnya serius, tidak ada senyum persahabatan seperti biasanya. Abdurrahman, aku mendengar kau mengikuti ajaran Muhammad, tanya Umayyah langsung, tanpa basa-basi. Abdurrahman menatapnya dengan tenang. Benar Umayyah, aku telah memeluk Islam. Ajaran ini membawa kebenaran dan kedamaian. Mengapa kau tidak mendengarkan pesannya? Umayyah tertawa sinis, jelas terganggu dengan jawaban temannya itu. Pesan? Muhammad menghancurkan Quraisy, menghancurkan tradisi kita. Dia ingin merobohkan semua yang kita bangun selama ini, termasuk berhala-berhala kita dan pengaruh kita di Mekah. Abdurrahman mencoba menenangkan sahabatnya. Tidak Umayyah, Islam tidak menghancurkan, ia datang untuk memperbaiki. Tidak ada yang salah dengan menyembah Tuhan yang esa. Ini tentang keadilan, tentang memberi hak kepada semua orang, termasuk budak-budak yang kau miliki. Wajah Umayyah mengeras. Budak? Kau bicara tentang budak seperti Bilal? Orang yang bahkan berani melawan perintahku setelah mengikuti ajaran Muhammad. Kau tahu Abdurrahman, aku tak akan membiarkan Muhammad merusak kekuasaanku atas budak-budak itu. Percakapan itu menandai titik di mana hubungan mereka mulai merenggang. Abdurrahman, meski masih menghormati Umayyah sebagai seorang teman lama, tak lagi bisa menerima jalan hidup dan cara pandang sahabatnya yang keras. Begitu juga Umayyah, semakin membenci Islam yang menurutnya mengancam kekuasaan dan pengaruh Quraisy, termasuk dirinya. Tahun demi tahun berlalu, dan perselisihan antara Quraisy dan umat Islam mencapai puncaknya dalam Perang Badar. Di tengah gemuruh pertempuran, Umayyah bin Khalaf, yang awalnya ragu untuk ikut perang karena ketakutan akan ramalan kematiannya, akhirnya berada di medan perang. Saat itu, Abdurrahman bin Auf juga berada di pihak muslimin. Nasib mempertemukan kedua sahabat lama ini di tengah perang yang mematikan. Ketika pasukan Quraisy mulai tercerai-berai dan kalah telak, Umayyah yang panik mencoba melarikan diri. Dalam kebingungan itu, ia bertemu dengan Abdurrahman bin Auf yang mengenalinya dengan segera. Umayyah, ikut aku akan melindungimu, teriak Abdurrahman, meskipun dia tahu Umayyah adalah musuh dalam pertempuran ini. Baginya, persahabatan lama tidak bisa diabaikan begitu saja.
Dia ingin melindungi Umayyah, walau mereka berada di pihak yang berlawanan. Dengan penuh ketakutan, Umayyah mengikuti Abdurrahman. Mereka mencoba mencari tempat aman di medan perang yang kacau. Namun, tak lama kemudian, mereka dihadang oleh beberapa sahabat Nabi, termasuk Bilal bin Rabah, budak yang dulu disiksa dengan kejam oleh Umayyah. Bilal melihat sosok Umayyah dan matanya langsung menyala penuh amarah. Itu Umayyah, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan dia hidup, seru Bilal dengan suara lantang. Dendam lama yang telah lama dipendam kini mendidih di hatinya. Abdurrahman segera berdiri di antara Bilal dan Umayyah. Bilal, dia di bawah perlindunganku. Jangan bertindak gegabah, kata Abdurrahman mencoba menenangkan Bilal, tetapi Bilal tak bisa menahan amarahnya. Tidak Abdurrahman, aku takkan membiarkan dia lolos. Ini saatnya untuk membayar semua penyiksaan yang dia lakukan, teriak Bilal dengan penuh emosi. Abdurrahman tahu situasinya semakin berbahaya. Pasukan muslimin yang lain juga mulai mengelilingi mereka. Dia menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan sahabat lamanya. Nasib Umayyah telah ditentukan. Di tengah kerumunan pasukan muslim yang penuh amarah, Umayyah bin Khalaf tewas. Abdurrahman hanya bisa menyaksikan dengan sedih saat sahabat lamanya jatuh di medan perang, dibunuh oleh orang-orang yang pernah ditindasnya. Itu adalah akhir yang tragis bagi hubungan mereka. Dua orang sahabat yang dulunya dekat, kini dipisahkan oleh iman dan keyakinan yang berbeda. Dalam keheningan setelah perang, Abdurrahman bin Auf merenung. Hubungan dengan Umayyah, sahabat lamanya, telah menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak bisa menahan kebenaran. Di balik semua perbedaan itu, dia tahu bahwa takdir selalu membawa keadilan pada akhirnya. Ketiga, Perang Badar. Di Mekah, di tengah hiruk-pikuk perdagangan yang ramai, nama Muhammad bin Abdullah semakin sering disebut-sebut. Namun, bukan hanya karena kebijaksanaannya yang terkenal, melainkan karena ajaran baru yang dibawanya, Islam. Sebagai seorang Quraisy terhormat, Umayyah bin Khalaf menyaksikan perubahan ini dengan kebencian yang semakin mendalam. Baginya, dakwah Muhammad adalah ancaman langsung terhadap tatanan yang selama ini ia kuasai. Berhala-berhala yang mereka sembah, kekuasaan para pembesar Quraisy, dan keuntungan yang datang dari para peziarah, semua itu bisa hancur jika ajaran Muhammad menyebar. Suatu pagi, Umayyah berdiri di hadapan kaumnya di rumahnya yang megah. Tatapan matanya menyiratkan amarah dan rasa khawatir. Apa yang sedang dilakukan oleh Muhammad ini? Dia menghancurkan kita dari dalam. Jika kita tidak bertindak, kaum Quraisy akan runtuh. Mekah akan kehilangan kejayaannya. Serunya, suaranya bergetar dengan kemarahan yang tertahan. Seorang pembesar Quraisy lainnya, Abu Jahal, yang duduk tak jauh dari Umayyah, mengangguk setuju. Kita harus menghentikannya sebelum ajaran ini menjangkiti lebih banyak orang. Muhammad sudah membawa kerusakan. Orang-orang miskin, budak, bahkan sebagian dari keluarga kita mulai mengikuti dia. Umayyah menatap tajam ke arah Abu Jahal. Apa yang kau sarankan? Kita sudah mencoba membujuknya, menawarkan kekayaan, kedudukan, tetapi dia menolak semuanya, jawab Umayyah sambil mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita hentikan dia dengan cara lain. Kekerasan, ancaman, penyiksaan, itu yang mereka pahami, kata Abu Jahal dengan nada dingin. Muhammad harus tahu bahwa kita tidak akan tinggal diam. Umayyah mengangguk perlahan, matanya bersinar penuh dendam. Ia telah menyaksikan perubahan pada orang-orang di sekitarnya, terutama budaknya sendiri, Bilal bin Rabah, yang kini menjadi salah satu pengikut Muhammad. Bagaimana mungkin seorang budak yang dulu tunduk pada kekuasaannya kini berani menentang perintahnya karena ajaran yang baru itu? Hari demi hari, kebencian Umayyah terhadap Nabi Muhammad semakin besar.
Setiap kali ia melihat orang-orang berkumpul mendengarkan dakwah Muhammad, ia merasakan amarah membakar dadanya. Pada suatu hari, ia memutuskan untuk menghadapi Muhammad secara langsung. Dengan langkah cepat, Umayyah mendatangi tempat Nabi Muhammad berkumpul bersama para pengikutnya. "Ya Muhammad," panggil Umayyah dengan nada penuh amarah. Para pengikut Muhammad terdiam, memberi jalan ketika Umayyah mendekat. Nabi Muhammad dengan tenang menatap Umayyah. Wajahnya damai, tanpa sedikit pun tanda takut atau gentar. "Apa yang kau inginkan, wahai Umayyah?" tanya Nabi Muhammad dengan suara lembut. "Kau menghancurkan kami. Kau membawa ajaran yang membuat keluarga berpecah, budak-budak memberontak, dan para pemimpin Quraisy terlihat lemah," teriak Umayyah, suaranya menggema di tengah keramaian. "Berhentilah sekarang, atau engkau akan menyesal." Nabi Muhammad tetap tenang. Ia menatap Umayyah dengan tatapan penuh kasih, bukan kebencian. "Aku hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak membawa kehancuran, tapi kebenaran. Adakah yang lebih mulia dari menyembah Tuhan yang Maha Esa daripada menyembah berhala yang tak bisa berbuat apa-apa?" Kata-kata Nabi Muhammad menusuk hati Umayyah. Amarahnya semakin membara. "Kau akan menyesal Muhammad. Kau akan melihat kehancuranmu sendiri." Dengan kata-kata itu, Umayyah berbalik dan pergi. Namun bayang-bayang Nabi Muhammad dan ajarannya terus menghantuinya. Sejak hari itu, Umayyah semakin memperkeras perlawanan terhadap Muhammad dan pengikutnya. Dia menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk menyiksa kaum muslim, termasuk budaknya, Bilal. Umayyah yakin bahwa dengan kekerasan ia bisa menghentikan penyebaran Islam. Namun, sekeras apapun dia berusaha, cahaya kebenaran yang dibawa Muhammad semakin bersinar, tak tergoyahkan oleh kekuatan atau ancaman manusia. Suatu hari, di tengah kegelisahan yang semakin menghantuinya, Umayyah kembali membicarakan Muhammad dengan Abu Jahal. Dia semakin kuat. Orang-orang mulai melihat dia sebagai utusan Tuhan. "Apalagi yang bisa kita lakukan?" Umayyah bertanya dengan nada lelah. Abu Jahal tersenyum sinis. "Kita akan menghancurkannya di medan perang. Perang adalah jawabannya. Di Badar, kita akan tunjukkan padanya dan pengikutnya siapa yang berkuasa di tanah ini." Dan begitulah, Umayyah yang dulu sombong dan penuh amarah, akhirnya menyerah pada takdirnya. Di Perang Badar, ia menghadapi kenyataan yang paling ia takuti. Kekuatan manusia tidak bisa menandingi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski ia berusaha menghindar, nasibnya telah tertulis. Umayyah bin Khalaf, musuh besar Muhammad, menemui ajalnya di medan perang. Sementara ajaran Muhammad terus menyebar, melampaui batas-batas Mekah, membawa kedamaian dan kebenaran bagi dunia. Perang Badar akan segera dimulai. Di sisi kaum Quraisy, Umayyah bin Khalaf merasakan kegelisahan yang luar biasa. Walaupun ia seorang bangsawan yang disegani di Mekah, hatinya tak tenang. Perasaan takut itu muncul bukan tanpa alasan. Sebelumnya, ia telah mendengar ramalan bahwa dia akan tewas dalam sebuah pertempuran. Itulah mengapa sejak awal Umayyah enggan terlibat dalam perang melawan Muhammad dan para pengikutnya. Pada pagi hari sebelum berangkat ke medan perang, Umayyah berbicara pada istrinya. "Aku tak ingin pergi. Sesuatu tentang perang ini membuatku cemas," katanya dengan suara parau. Sang istri menatapnya tajam. "Lalu, apa katamu pada kaum Quraisy? Kau tak mungkin mundur sekarang. Mereka semua menghitung kekuatanmu, Umayyah. Kalau kau mundur, itu adalah tanda kelemahan." Ia mencoba meyakinkannya. Meski di balik kata-katanya ada juga kekhawatiran yang dalam. Umayyah tahu bahwa mundur dari perang hanya akan membuatnya terlihat pengecut di mata kaumnya.
Namun, ketakutan itu tak bisa dihilangkan begitu saja. Ketika ia masih ragu, Abu Jahal, sahabatnya, dan salah satu pemimpin Quraisy yang paling keras melawan Islam, datang menghampiri. "Umayyah, kau di sini saja. Apa kau benar-benar berpikir untuk tidak ikut berperang? Apa kau takut pada Muhammad dan pengikutnya?" Ejek Abu Jahal sambil tersenyum sinis. Umayyah mencoba menenangkan dirinya dan berkata, "Bukan soal takut, tapi kau tahu, ramalan itu, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja." Abu Jahal tertawa terbahak-bahak. "Ramalan? Kau benar-benar mempercayai omong kosong itu? Lihat, kita ini adalah kaum Quraisy. Kita lebih kuat, lebih banyak, dan lebih terhormat. Kau tak akan mati di tangan Muhammad atau pengikutnya yang bodoh. Pergilah bersama kami, atau engkau akan kehilangan kehormatanmu." Dengan desakan yang terus-menerus dari Abu Jahal dan rasa malu yang menghantui, akhirnya Umayyah memutuskan untuk ikut. Di lubuk hatinya, dia tahu ini adalah keputusan yang mungkin akan membawa bencana, tapi ia tak mampu menolak desakan kaumnya. Bersama pasukan Quraisy, Umayyah berangkat menuju Badar dengan hati yang tetap diliputi ketakutan. Sesampainya di medan perang, saat pertempuran berkecamuk, Umayyah merasa ketakutannya semakin nyata. Tentara Muslim yang dipimpin oleh Muhammad menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Satu demi satu, pasukan Quraisy mulai gugur di medan laga. Di tengah kekacauan, Umayyah mulai mencari cara untuk melarikan diri. Namun, di saat itulah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang dulu pernah menjadi teman dagangnya, mendekati Umayyah. "Umayyah, cepat ikut denganku, aku akan melindungimu," kata Abdurrahman dengan nada yang serius. Meski berada di pihak yang berbeda, Abdurrahman masih mengenang hubungan baik mereka di masa lalu dan merasa berkewajiban untuk menyelamatkan Umayyah. Dengan penuh ketakutan, Umayyah mengikuti Abdurrahman. Mereka berdua mulai bergerak menuju tempat aman. Namun, di tengah jalan, beberapa pasukan Muslim melihat Umayyah, dan salah satu dari mereka adalah Bilal bin Rabah, budak yang dulu disiksa dengan kejam oleh Umayyah. Bilal langsung mengenali sosok itu, dan dengan penuh dendam yang membara, ia berteriak, "Itu Umayyah bin Khalaf, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan dia lolos." Abdurrahman berusaha menenangkan Bilal. "Bilal, dia berada di bawah perlindunganku sekarang. Biarkan aku menyelesaikan ini." Tetapi Bilal tak bisa menahan amarahnya. Ia tidak akan melupakan tahun-tahun penyiksaan yang ia alami di tangan Umayyah. "Tidak, Abdurrahman, dia tidak pantas hidup setelah semua yang dia lakukan," teriak Bilal penuh emosi. Dalam hitungan detik, pasukan Muslim yang lain bergabung dengan Bilal. Mereka mengepung Umayyah dan Abdurrahman. Abdurrahman tahu bahwa tak ada yang bisa dia lakukan lagi. Pasukan itu mengerumuni Umayyah dan memukulnya hingga tewas di tengah medan perang. Umayyah bin Khalaf, yang dulu begitu berkuasa di Mekah, akhirnya menemui ajalnya di tangan orang-orang yang pernah ia pandang rendah. Ramalan yang ia khawatirkan selama ini pun terbukti benar. Dia tewas dalam perang yang ia coba hindari. Di bawah matahari terik Badar, tubuhnya yang tak bernyawa tergeletak di pasir, sementara perang terus berlanjut di sekitarnya.